Selamat datang kembali, para penonton. Kali ini, kita akan menyelami dunia yang gelap dan menakutkan di dalam penjara. Seringkali, kita melihat penjara sebagai tempat yang jauh dari kita. Tetapi tahukah Anda bahwa di balik tembok tinggi dan kawat berduri itu, terdapat kisah-kisah yang mengerikan? Mari kita mengungkap 7 fakta kehidupan menakutkan di dalam penjara. Fakta pertama, kondisi kehidupan yang terbatas. Di dalam penjara, ruang gerak terbatas. Para narapidana harus hidup dalam sel yang sempit bak dikurung dalam kegelapan. Terkadang berbagi ruang dengan puluhan orang lainnya, mereka kehilangan privasi dan kebebasan untuk menjalani kehidupan yang normal seperti biasanya. Kebutuhan pribadi seperti makan minum, kepuasan mental, dan kebutuhan batinnya tidak tersalurkan. Fakta kedua, kekerasan dan ancaman. Kehidupan di dalam penjara penuh dengan kekerasan dan ancaman. Pertarungan antar napi, intimidasi, dan bahkan pelecehan seksual sering terjadi kepada siapapun setiap hari. Para narapidana harus waspada terhadap bahaya yang mengintai di setiap sudut. Pelecehan seksual tidak jarang terjadi di dalam sel yang notabene jauh dari pasangan, dan hasrat nafsu yang ingin dikeluarkan harus memaksa mereka bermain dengan sama jenis. Fakta ketiga, kondisi kesehatan yang buruk. Penjara seringkali menjadi tempat tersebarnya penyakit dan kondisi kesehatan yang buruk. Kurangnya akses terhadap perawatan medis yang layak membuat para narapidana mudah tertular terhadap berbagai penyakit menular dan kondisi kesehatan lainnya. Adapun tim kesehatan di dalam penjara, itu belum dapat dikatakan cukup untuk menunjang kesehatan yang baik. Fakta selanjutnya yang keempat, kehilangan hubungan dan dukungan. Hidup di dalam penjara berarti kehilangan hubungan dengan keluarga dan orang-orang yang dicintai, terpisah dari dunia luar, seperti disekap dari dunia, terceraikan oleh keadaan, merindukan siapapun yang dia kenal tetapi ada tembok besar yang menghalanginya. Para narapidana seringkali merasa terisolasi dan sendirian, tanpa dukungan yang mereka butuhkan untuk memperbaiki hidup mereka. Fakta yang kelima, sistem hukum yang tidak sempurna. Sistem hukum tidak selalu adil, dan banyak orang yang tidak bersalah telah dipenjarakan karena kesalahan yang tidak mereka lakukan. Di dalam penjara, mereka harus menjalani hukuman atas kesalahan yang tidak mereka lakukan. Menghadapi penderitaan yang tidak pantas, kami tidak ahli dalam mengkritik atau pembahasan hukum di negara kita, tetapi kami sebagai orang awam mendengar berita ini dari banyak media massa. Fakta keenam, masa depan yang tidak pasti. Bagi para narapidana, masa depan sering kali kelam dan tidak pasti. Sulit bagi mereka untuk memikirkan rencana masa depan ketika mereka terjebak di dalam sistem yang keras dan tanpa ampun. Setelah mereka keluar menyelesaikan masa tahanan, para napi telah memiliki gelar residivis, yang berarti tidak semua jenis pekerjaan dapat menerima mereka. Tetapi suatu hal yang dari buruk bisa berubah menjadi baik. Alangkah baiknya mereka dapat membuktikan dirinya sendiri mampu untuk meneruskan hidupnya dengan membangun apapun itu usahanya. Yang terpenting mereka harus layak hidup dan meninggalkan keburukan di masa lampau. Fakta 7. Sulitnya proses rehabilitasi. Rehabilitasi di dalam penjara seringkali sulit dilakukan. Kurangnya sumber daya dan program yang efektif membuat para narapidana kesulitan untuk memperbaiki kehidupan mereka setelah mereka bebas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan atau perbaikan anggota tubuh yang mengalami cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Tapi tidak semua orang kuat untuk menjalani proses ini. Namun, meskipun kehidupan di dalam penjara penuh dengan kesulitan dan penderitaan, ada pesan penting yang bisa kita ambil dari semua ini. Kita harus mengingat pentingnya keadilan, kepedulian terhadap sesama, dan pengampunan dalam sistem hukum kita. Setiap manusia pantas mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan membangun kembali hidupnya. Kita juga harus mengingat betapa beruntungnya kita yang dapat hidup dalam kebebasan dan memiliki kesempatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri. Mari kita gunakan kebebasan kita dengan bijaksana, dan jangan pernah mengambilnya sebagai sesuatu yang pasti. Kami harap fakta-fakta yang telah kami ungkapkan ini dapat membuka mata kita semua tentang realitas kehidupan di dalam penjara. Terima kasih telah menonton, dan mari kita berkomitmen untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berempati bagi semua orang.
panjang umur hal-hal baik. Sehat selalu saudaraku. Tuhan merestui. Rahayu.